seorang khotib berkhutbah 2 kali. Karena di Indonesia sering berbeda, maka jika ada hari raya Sabtu dan Ahad, apa boleh ustadz tersebut, khotib tersebut berkhutbah Sabtu dan Ahad? Bagus ini pertanyaan ki. Mbusing takok paling khotib sing arep khutbah 2 kali ki ya. Begini, kaidahnya ingat betul ya. Al aslu fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut pengulangan. Perintah sholat maghrib tidak nuntut diulang, bahkan jangan diulang kecuali nanti ada kebutuhan. Tapi secara umum sholat kita itu ya sekali. Lah kemarin Ustaz, itu sholat maghribnya kemarin tuh. Lah besok itu sholat maghribnya besok. Lah hari ini ya tadi. Jadi tidak ada perintah mengulang, itu tidak ada. Termasuk zakat, haji dan sebagainya lah, perintah lo ya. Tapi kalau kemudian anjuran atau kebolehan nanti dulu. Tapi ini penting dipegangi dulu bahwa tidak ada, pada dasarnya perintah itu tidak menuntut pengulangan. Wes, satu. Berarti orang yang sudah sholat Id, sudah khutbah, apa boleh besok mengulang sholat lagi karena besok juga masih ada hari raya? Bagi versi lain, tidak boleh, tidak usah, tidak perlu, tidak baik pun. Lah 2 kali kan lebih bagus. Ya tidak selalu 2 kali lebih bagus. Apa nikah 2 kali juga bagus? Ya sunat 2 kali mau. Jadi pada dasarnya tidak usah, tidak perlu, tidak bagus. Toh itu kejadian eksidental, tidak selalu terjadi. Tapi jika benar terjadi, maka jalan tengahnya begini. Sholatnya tidak boleh ngulang. Karena orang semua bisa sholat, untuk cari imam tidak susah. Cari imam sholat itu tidak susah, banyak yang bisa. Maka jangan ngulang. Kalau khutbahnya boleh ngulang karena kebutuhan. Sebab tidak semua orang bisa jadi khotib, maka boleh sekedar khutbah ya. Ini lil hajah, karena kebutuhan urgen. Lil hajah masa kebutuhan urgen, wal hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan urgen itu bisa menduduki kedudukan darurat. Wad daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Tapi karena ini butuh, dan butuh ini darurat, maka untuk khotib boleh ngulang. Nek perlu peng telu gak apa-apa. Ya nek enek, tapi kan gak ono, umumnya 2 kali. Umumnya sekali, tapi pernah 2 kali juga. Jadi kalau untuk khutbah boleh jika darurat, jika diperlukan, jika di situ memang tidak ada yang sanggup berkhutbah. Loh itu yang imami juga tidak ada Ustaz yang sanggup. Memang hanya itu yang kita yakini sebagai orang yang mampu memimpin sholat Id, karena sholat Id kan berbeda dengan umumnya sholat. Jangankan orang awam, seorang qori juara nasional, tidak usah sebut namanya, qori juara nasional, kalau tidak salah tahun 96 di Al-Akbar ngimami sholat Id, lupa Fatihahnya, gak terima, lupa takbirnya, jumlah takbir Fatihahnya lupa. Setelah takbir Allah Akbar 5 kali itu langsung baca surat. Makmumnya salah satunya Pak Tarimizi Thohir, Menteri Agama. Bingung kabeh wis. Ada sebagian yang ngulang, enggak ya. Ya sudah. Oleh karena itu, karena ngimami sholat Id tidak mudah, adanya hanya 1. Ya sudah, berarti boleh ngimami dan khotib 2 kali jika dibutuhkan. Wis, tapi gak usah tinggi kesempatan ya. Wah ini kesempatan 2 kali. Nek perlu golek Jumat 2 kali ya gak apa-apa. Tapi sekali lagi prinsipnya ibadah tidak ada perintah mengulang. Jika mengulang harus ada alasan, yaitu alasan kebutuhan, dan kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat. Darurat itu memang membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh.